Sebesar apa dampak suhu panas ekstrim bagi kesehatan masyarakat dan apa yang kemudian perlu dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi situasi itu? Kita perbincangkan bersama dengan pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin, Sudirman Nasir. Kak Sudi, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu Kak. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara soal suhu panas, ini lagi banyak diperbincangkan dan kalau gelombang panas memang terjadi di beberapa negara, tapi Indonesia katanya belum. Tapi Anda melihat ini dekat tidak sih dengan kita? Ya, ini krisis iklim kan mewujud dalam berbagai bentuk ya. Salah satu yang sedang menjadi sorotan ya gelombang panas yang terjadi di daratan Asia ya, terutama di beberapa kota di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Indonesia untungnya tidak. BMKG mengatakan tidak ya. Ya, tapi suhu panas sudah terjadi di berbagai kota kan ya. Dan meskipun tidak setinggi atau separah gelombang panas atau extreme heat, itu tetap memiliki konsekuensi bagi kesehatan. Dan itu hanya salah satu titik masuk di mana krisis iklim memberi pengaruh negatif pada kesehatan masyarakat. Apa di situ? Secara umum ada 3. Yang pertama sering disebut sebagai crime heat. Itu yang paling rendah. Heat, ya. Itu gangguan akibat suhu yang meningkat, kemudian mengganggu elektrolit. Biasanya gangguan kram di otot, kejang. Kemudian kalau sudah lebih parah di tingkat yang menengah sering disebut cramp atau heat exhaustion. Manifestasinya yang paling tinggi keletihan. Ini teman-teman misalnya bekerja, Makassar cukup panas kan ya. Hari ini kalau kita bekerja di luar ruangan, itu terasa sekali kita exhausted, lebih cepat. Itu karena tadi elektrolit cairan di dalam tubuh kan menjadi terganggu. Dan yang paling perlu diwaspadai tentu heat stroke. Bahkan di tingkat yang paling mengkhawatirkan itu mengganggu atau mengakibatkan kerusakan pada organ-organ vital, otak, saraf, ginjal, dan itu tentu kalau tidak ditangani dengan cepat bisa mengakibatkan kematian. Ya, atau disability kalau lambat. Bertahan hidup tapi sudah rusak banyak organ-organ vital penting dalam tubuh. Apa yang bisa pertolongan pertama yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi serangan-serangan dari tadi? Kalau heat cramp itu tanda-tanda bahayanya kan masih minor, tanda-tanda dehidrasi dan gangguan elektrolit. Itu biasanya yang paling gampang itu orang merasa pusing. Kemudian kalau berlangsung dalam waktu lama mulai muncul rash, tanda-tanda di kulit ruam kemerahan. Tapi yang juga penting sekali diamati kadar hidrasi tubuh. Itu kan dehidrasi gitu kan ya. Makanya tindakan paling penting rehidrasi, mesti minum air yang banyak. Tanda-tanda bahaya ini lebih dari 3 itu sudah hampir masuk di heat exhaustion. Itu sebaiknya dan seharusnya sudah tiba di profesional health workers. Tapi kalau sampai dengan saat ini mungkin dalam catatan Anda atau Anda yang ketahui belum terjadi di Indonesia kasus-kasus seperti itu? Ya, gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa kota di Asia Tenggara dengan Asia Selatan belum terjadi. Tapi kalau tren krisis iklim yang sekarang terus terjadi, kemungkinan untuk mewujud dan memberikan dampak yang parah di Indonesia itu tidak jauh sebenarnya. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mungkin mitigasi? Ya, mitigasi penting sekali, memberikan 2 hal, pengetahuan dan keterampilan pada individu dan keluarga dan komunitas. Kalau ini terjadi, hal-hal individual dan kolektif di tingkat komunitas yang bisa dilakukan. Misalnya kalau suhu sudah meningkat, bekerja di luar ruangan itu harus dikurangi. Persoalannya kan ini tentu kompleks sekali. Ada orang-orang yang hidupnya di luar ruangan. Misalnya di Indonesia yang hampir 60% orang kerja di sektor informal. Itu gimana? Tetapi paling tidak harus ada pengetahuan dulu bahwa kalau cuaca sudah seperti ini, bahaya atau risiko dehidrasi, bahaya risiko tadi ya, heat cramp, apalagi yang paling parah heat stroke, itu penting sekali. Apa yang paling penting bagi negara untuk menghadapi ini? Karena ini sekali lagi berkaitan dengan kondisi kesehatan. Saya kira sekarang yang penting sekali di lembaga-lembaga kita yang ada di
bertanggung jawab pada masalah iklim, jangan jadikan kesehatan hanya sebagai catatan kaki. Tetapi sebaliknya, lembaga-lembaga kesehatan jangan jadikan krisis iklim hanya catatan kaki. Karena kan kita makin melihat kelindan, interseksionalitas antara dua isu ini, dan sudah semakin banyak bukti-bukti ilmiah bahwa biaya dan fatalitas bencana yang dipicu oleh krisis iklim ini ke kesehatan masyarakat itu besar sekali, dan kalau tidak bergerak dari sekarang, biaya kehilangan nyawa atau kehilangan produktivitas, dan tentu itu bisa dikuantifikasi menjadi angka kerugian ekonomi itu besar sekali. Baik, terima kasih Sudirman Nasir, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu. Ya, terima kasih.